Dengan saya, Futihatun SAG MSI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca Ummul Kitab terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan doa yang kita lantunkan bisa memperlancar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada pagi hari ini dan anak-anak diberikan kepahaman dalam menerima ilmu dari Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat pada bab 1, kita akan mempelajari tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Bab 1 ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah menelaah Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang membentuk pribadi muslim yang taat. Pagi hari ini kita hanya akan mempelajari bagian 1, yakni Quran surat An-Nisa ayat 5. Ini isi buku dari Pendidikan Agama Islam terbitan terbaru tahun 2019 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa mampu membaca surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua adalah mengidentifikasi tajwid surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, menghafal surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat, memahami makna Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kelima, menganalisis Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan yang keenam adalah menerapkan Quran surat An-Nisa ayat 59. Kenapa kok di situ ada 3 surat? Ya, memang yang akan kita pelajari ada 3 surat, yakni ada An-Nisa ayat 59, ada Al-Maidah ayat 48, dan ada At-Taubah ayat 105. Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari surat An-Nisa ayat 59. 2 surat setelahnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah belajar materi ini, diharapkan siswa-siswa itu mempunyai karakter yang pertama, religius. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, semangat kebangsaan. Dan yang kelima, sopan.
ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Nah, siswa-siswa berlatih membaca ya. Diulang berkali-kali sampai betul makhorijul hurufnya. An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, ya betul. Hai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa artinya? Iya, betul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Fa'in tanaza'tum fi syai'in. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni Al-Hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika memang engkau beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian atau hari akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, di sini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Diseru untuk apa? Ati Allah. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul. Yang kedua, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Ulil amri itu apa, Bu Futi? Nah, ulil amri adalah pemimpin di antara kamu. Nah, kalau di sekolahan itu ada ketua kelas. Nah, siswa-siswi di kelas harus taat kepada ketua kelas sepanjang perintahnya adalah untuk kebaikan. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Nah, setiap orang itu kan punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan pendapat? Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan ia kepada Allah. Kembalikan kepada Allah itu apa? Dicari dalil-dalil dalam Al-Quran. War rasul, dan kepada Rasul. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, kita cari di hadis. Hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billah. Jika kamu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi kalau ada permasalahan, kita kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya, supaya apa? Karena kita nanti akan mati semuanya. Ketika mati, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau hidup kita itu sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, maka akan lebih baik akibatnya.
ayat 59. Ya ayyuha. Ada yang tahu bacaan apa ya ayyuha? Ya ayyuha di sini terdapat apa ini namanya? Harokat panjang yang harus dibaca 6 harokat, kemudian di belakangnya ada hamzah berharokat. Nah, apabila ada bacaan panjang 6 harokat, kemudian di belakangnya diikuti oleh hamzah berharokat, maka bacaan ini dinamakan mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang, jaiz munfasil, boleh dipisah. Apa maksudnya boleh dipisah? Nah, kita lihat. Ya ayyuha, tulisannya terpisah. Ya itu bisa berdiri sendiri. Dia punya arti. Ayyuha juga bisa berdiri sendiri. Punya arti sendiri. Nah, jadi, mad jaiz munfasil ketentuannya adalah jika ada mad tabi'i bertemu huruf hamzah atau alif dalam kata yang berbeda, maka huruf tersebut dibaca panjang 5-6 harokat atau 2,5 alif. Jadi bacanya ya, tidak boleh ya, ya. Kita lanjutkan. Ya manu. Nah, di sini ada harokat fathah berdiri. Nah, harokat fathah berdiri ini dinamakan dengan mad badal. Mad badal itu artinya ganti. Nah, arti kata ganti di sini adalah merujuk kepada rumusan tajwid yang ada pada mushaf Al-Quran terbitan dari Timur Tengah. Mad badal yaitu memperpanjang atau perpanjangan suara di huruf hijaiyah, hamzah sebagai pengganti itu badal untuk huruf hijaiyah, hamzah yang sengaja dihilangkan. Apa saja itu? Nah, yang pertama, memperpanjang bacaan pada huruf hijaiyah hamzah berharokat fathah ketika bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah selain hamzah sukun yang asalnya adalah A. Kemudian, yang kedua, memperpanjang bacaan pada huruf hamzah yang berharokat kasroh ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun yang asal mulanya adalah huruf alif, hamzah berharokat, dan ya berharokat. Yang ketiga, memperpanjang bacaan pada huruf hamzah yang berharokat dhammah ketika bertemu dengan huruf hijaiyah wawu sukun. Nah, yang asal mulanya adalah huruf hijaiyah, alif, dan wawu. Nah, biasanya mad badal itu harokatnya menjadi berdiri, baik itu fathah, kasroh, maupun dhammah. Paham? Ati'ullaha. Di sini ada dua bacaan tajwid. Ati'ullaha. Ada to diikuti oleh ya mati dan ada lafzul jalalah. Allah. Apa bacaannya? Ada yang tahu? Bacaannya apa? Iya, betul. Yang ati'u adalah bacaan mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad itu bacaan panjang. Tabi'i biasa.
Nah, apa ketentuan dari mad tabi'i? Jika ada huruf yang berbaris fathah bertemu dengan huruf alif, maka itu dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian apabila ada dhammah bertemu dengan huruf wawu mati atau sukun, maka itu juga dinamakan mad tabi'i. Kemudian yang ketiga adalah apabila kasroh bertemu dengan ya atau sukun, ya sukun atau mati, maka huruf tersebut dibaca panjang 2 harokat. Nah, kemudian yang Allah itu dinamakan dengan lam tebal. Lam tebal atau tafkhim atau mufakhamah. Nah, mufakhamah di sini adalah lafzul jalalah atau lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berharokat atau bertanda fathah atau dhammah. Maka bunyi loh di situ dibaca tebal, bukan lah, ya. Atiullah, bukan atiullah. Lamnya dibaca tebal. Atiullah. Sampai di sini paham? Wa ati'ur rasul. Nah, di sini ada alif lam, kemudian ada ro bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham syamsiah atau dikenal juga dengan alif lam syamsiah. Apa itu idgham syamsiah, Bu Futi? Nah, idgham syamsiah, idgham itu artinya lebur atau masuk. Nah, syamsiah artinya matahari. Idgham syamsiah yakni jika alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah, ta, sa, dal, zal, ro, sa, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun, maka bunyi al dilebur atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Nah, apa ciri dari idgham syamsiah? Ciri dari idgham syamsiah adalah huruf setelah alif lam itu bertanda tasydid atau syiddah. Atau di atas lamnya itu tidak ada tanda apapun, tapi huruf setelah alif lam itu bertanda tasydid atau syiddah. Itu adalah ciri dari idgham syamsiah. Oke. Kita lanjutkan sampai di sini paham ya? Wa ulil amri. Nah, di sini ada alif lam, kemudian ada hamzah berharokat. Di atas lam ada harokatnya mati atau sukun. Bacaan apakah itu? Sudah ada yang bisa menebak? Apa? Iya, betul sekali. Izhar komariah. Izhar itu artinya jelas. Komariah artinya bulan. Nah, apa itu izhar komariah? Izhar komariah adalah jika alif lam bertemu huruf hijaiyah, alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghoin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Nah, maka bunyi lam itu dibaca jelas. Loh, apa cirinya? Cirinya adalah huruf alif lam bertanda sukun atau mati. Nah, ini bisa kita lihat. Di atas alif lam ada huruf sukun, ada harokat sukun.
Jelas anak-anak? Bu dilanjutkan ya. Wa in tanaza'tum. Ada dua hukum bacaan tajwid di sini. Wa in tanaza'tum. Ayo ditebak. Bacaan apa ini? Ada nun sukun bertemu dengan ta. Ada mim sukun bertemu dengan fa. Bacaan apa? Ayo. Iya, betul sekali. Non sukun bertemu dengan ta adalah bacaan ikhfa hakiki. Nah, ikhfa itu artinya samar atau ringan. Hakiki artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Nah, apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki jika non sukun atau mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Maka itu dinamakan bacaan ikhfa hakiki. Nah, maka bunyi nun sukunnya dibaca samar atau ringan. Wa in tana. Tidak boleh fa in tana. Wa in tana. Nah, itu namanya bacaan ikhfa. Nah, lalu yang mim sukun bertemu dengan fa, bacaan apa Bu Putih? Ada yang sudah tahu? Bacaan apa? Mim sukun bertemu dengan fa. Iya, idhar syafawi. Idhar tadi artinya apa? Jelas. Syafawi artinya bibir. Huruf yang keluarnya dari bibir. Nah, apa itu idhar syafawi? Yaitu jika mim sukun atau mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Apa selain mim dan ba itu? Nah, ada alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, zod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, hamzah, ya. Nah, paling gampangnya untuk diingat adalah idhar syafawi apabila mim mati bertemu selain dengan huruf mim dan ba. Kenapa? Karena kalau mim mati bertemu dengan mim dinamakan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Kalau mim mati ketemu ba dinamakan bacaan iya, ikhfa syafawi. Bu Putih lanjutkan ya. Billahi. Nah, tadi ada ati'ullah. Ini billahi. Nah, bacanya bukan biullah, tapi billahi. Kira-kira bacaan apa? Ayo tebak, bacaan apa? Iya, betul sekali. Lam tipis atau tarkik atau murokokoh. Tarkik atau murokokoh, yakni jika ada lafdzul jalalah itu lafaz Allah, didahului oleh huruf yang berharokat atau bertanda kasroh, maka bunyi lam itu dibaca tipis. Billah.
tipis kan? Nah, kalau Allah, nya tebal. Bismillah. Nah, billah tipis. Nah, tipis ini dinamakan tarkik atau murok kokoh. Ya. Ya. Khairu wa ahsanu. Nah, di sini ada tanwin. Domah tanwin, di belakangnya ada huruf wawu. Bacaan apa kira-kira? Ya, tanwin bertemu wawu adalah bacaan iya, idgham bihunah. Pinter anak-anak? Nah, idgham bihunah, idgham itu artinya lebur atau masuk. Bihunah adalah dengan mendengung. Nah, bagaimana idgham bihunah dinamakan idgham bihunah jika ada nun sukun atau mati bertemu dengan huruf mim, nun, wawu, ya. Maka bunyi en dimasukkan atau dilebur ke huruf berikutnya dengan mendengung. Khairu wa ahsanu. Ya, khairu. Nah, nunnya kan tidak ada. Nunnya masuk ke huruf wawu. Khairu wa. Nah, bukan khairun wa. Nah, kalau bacanya khairun wa itu salah, ya. Khairu wa. Paham ya? Takwila. Tulisannya takwilan. Bacanya takwila. Nah, kira-kira kalau ada tanwin kok dibaca fathah, itu dinamakan apa ya? Yuk, kita ingat-ingat. Bacaan apa ya tanwin? Dibaca fathah. Iya, betul. Bacaan mat iwat. Nah, mat tadi artinya panjang. Iwat artinya ganti atau kompensasi. Nah, mat iwat itu jika ada huruf yang berbaris fathatain bertemu dengan alif yang berada di akhir ayat atau wakof, maka bunyi en dihilangkan dan dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Jadi bacanya ta'wila, bukan ta'wilan atau takwil atau takwilah. Jadi panjang ya. Takwila itu yang betul. Oke, tajwid sudah selesai. Ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Kita lanjutkan kepada putih. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu turun karena sesuatu hal. Ada juga yang memang tanpa sebab. Ada yang memang ada sebabnya. Nah, untuk surat An-Nisa ayat 59, sebabnya ini menurut Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan turunnya surat An-Nisa ayat 59 ini berkaitan dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah. Nah, syariah itu perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Nah, jadi Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin
perang. Sedangkan Nabi sendiri tidak ikut berperang. Jadi perang itu ada dua macam, ada perang syariah, ada perang Ghazwah. Perang Ghazwah itu langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau syariah itu Rasulullah menunjuk pemimpin. Nah, pada waktu itu Abdullah bin Hudzafah itu memerintahkan prajuritnya untuk masuk ke dalam api. Nah, kemudian terdapat perdebatan. Ada yang mau masuk ke dalam api, ada yang membantah. Loh, kalau masuk ke dalam api kita kosong dong, kita mati dong. Nah, kemudian mereka mengadu kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika warutu ilallahi war rasul. Kalau ada perdebatan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Pada waktu itu Rasul masih hidup. Maka mereka menghadap ke Rasul. Kemudian Rasul itu menjelaskan bahwasannya batasan taat kepada ulil amri adalah kalau itu diperintahkan dalam hal kebaikan, hal kemaslahatan. Kalau itu mengandung maldharat atau kecelaka yang membuat celaka, maka boleh kita menentang ulil amri. Nah, turunnya ayat ini seperti itu. 9. A. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. B. Mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah. Nah, jadi menaati perintah Rasul berarti kita menaati perintah Allah. C. Mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah dan juga Rasul-Nya. D. Ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan kepada ulil amri. Ketika ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. E. Jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan ijtihad. Nah, ijtihad kan sudah dipelajari di kelas 10. Ijtihad itu menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih untuk menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang dinamakan dari surat An-Nisa ayat 59. Putar sikap yang pertama, menaati secara mutlak segala perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kepada Rasul-Nya, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah. Nilai karakter yang muncul apa? Religius, tanggung jawab, disiplin. Nah, putar sikap yang kedua, mematuhi ketentuan ulil amri jika sudah ada kesepakatan melalui jalan musyawarah
dan mekanisme yang demokratis. Nilai karakter yang muncul apa? Tanggung jawab. 3. Tegas menolak ketentuan ulil amri yang menyimpang dari aturan agama dengan tetap menggunakan mekanisme yang berlaku dan adab kesopanan. Nilai karakter yang muncul, sopan, tanggung jawab. Yang keempat, tidak mempertentangkan antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul dengan perintah ulil amri atau pemimpin di wilayah masing-masing. Nilai karakternya apa? Semangat kebangsaan dan peduli lingkungan. Butir sikap yang kelima, memahami tata tertib di sekolah. Nilai karakter yang muncul apa? Tanggung jawab. Nah, anak-anak semua bisa mencari penerapan karakter yang lain yang berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 59. Kita sampai di penghujung pertemuan. Mari pagi hari ini. Mari kita simpulkan apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan ulil amri menjadi kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dimanapun Anda hidup, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam skala yang lebih luas, pasti ada aturan yang harus Anda ikuti. Akhirnya terpulang kepada Anda, apakah terpaksa melaksanakan atau sukarela. Yang ketiga, tidak perlu mempertentangkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan ulil amri, sebab ketiganya saling melengkapi. Jika tidak ditemukan juga, carilah titik temu, asalkan tidak menyalahi aturan yang ada. Empat, aturan ulil amri itu sangat diperlukan karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jadi, laksanakan ketaatan itu dengan penuh tanggung jawab. 5. Ketaatan kepada ulil amri mencakup bidang yang sangat luas, misalnya aturan berbangsa dan bernegara. Bisa juga terkait dengan lingkup yang lebih kecil, misalnya menaati aturan sekolah. 6. Bijak saat menjadi pemimpin maupun saat menjadi rakyat. Segala problematika yang ada dicarikan solusinya melalui musyawarah mufakat atau cara-cara yang demokratis dan tidak perlu memaksakan pendapat, apalagi sampai menggunakan cara-cara kekerasan, merusak, dan anarkis. Nah, demikian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya paham, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan juga sopan terhadap orang lain. Akhir kata, banyak salah Bu Putih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.